Oke guys, di sini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan telah kembali ke Akademi Jianan. Di sana Xiaoyan bertemu dengan wanita cantik sekaligus alkemis muda gerbang Pan yaitu Xin Lan dan sekaligus mendapat informasi keberadaan dua api surgawi yaitu api 9 naga petir milik faksi lembah api berkobar dan api 3000 pembakaran yang disimpan oleh Menara Pil. Xiaoyan juga telah berhasil membuat sayap dari teknik Do burung langit 9 sayap yang terbuat dari tulang Heavens Demon Phoenix. Para tetua akademi dalam sedang berkumpul dan berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiaoyan dan dokter peri kecil tiba di ruangan. Tetua Suqian berkata akhirnya kamu telah keluar setelah beberapa hari tidak dapat diganggu. Xiaoyan segera meminta maaf kemudian berkata ada hal yang sangat mendesak untuk diatasi mengingat aku akan pergi ke Central Plan. Xiaoyan tanpa basa-basi berkata aku sudah siap untuk mengisi ulang Fallen Heart Flame dari menara pelatihan. Suqian tersenyum kemudian berkata kamu tidak perlu terburu-buru karena kita sedang membahas mengenai metode lain yang bersifat permanen untuk kelangsungan menara pelatihan. Xiaoyan pun segera bertanya metode apa yang dimiliki Tetua Suqian. Tetua Suqian mengeluarkan satu benda dan berkata ini adalah panci pengumpulan api. Metode ini sepertinya akan membuatmu mengalami beberapa luka dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat pulih. Hal itu dikarenakan kamu harus menaruh seutas inti Fallen Heart Flame ke dalam benda tersebut. Dengan begitu akan ada serpihan Fallen Heart Flame murni di dalam pot yang akan terus menjaga kestabilan Fallen Heart Flame. Dengan benda ini maka kamu tidak perlu repot untuk kembali ke akademi beberapa tahun sekali. Mendengar hal itu Xiaoyan merasa sedikit lega meskipun harus mengakibatkan luka yang akan dideritanya terlebih beban besar masalah menara pelatihan di hatinya akan benar-benar menghilang. Setelah itu Suqian pun memberikan pot pengumpul api kepada Xiaoyan yang langsung memasukkannya ke dalam cincin. Suqian berkata kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengisi Fallen Heart Flame ke dalam pot mengingat situasi genting saat ini. Xiaoyan pun mengangguk kemudian mereka sedikit berbincang-bincang santai dan ngobdut ngopi bari udut dengan tetua lainnya. Setelah itu tiba-tiba pintu dibuka paksa dan Xiaoli dengan tergesa-gesa menghampiri. Suqian dan yang lainnya terkejut kemudian menanyakan apa yang telah terjadi. Xiaoli menghela nafas kemudian berkata pihak Demon Flame Valley telah melakukan pergerakan akan menuju ke Akademi Jianan bersama dengan hantu iblis Tanah Tua. Mendengar hal itu seisi ruangan pun terkejut dan saling bertukar tatapan. Suqian merenung sejenak sebelum akhirnya berkata sungguh tak terduga orang tua itu akan benar-benar keluar. Jelas kematian tiga tetua utama mereka memberikan pukulan bagi orang tua tersebut. Jika sudah seperti ini maka aku akan berusaha mati-matian menghadapinya. Setelah itu Suqian meminta Xiaoyan jangan pergi keluar akademi. Xiaoyan pun mengangguk kemudian Suqian lanjut berkata saat ini Akademi Jianan akan masuk dalam kondisi siaga. Suqian memerintahkan Xiaoli untuk memperbanyak mata-mata memantau pergerakan dari Demon Flame Valley sementara tetua lain diperintahkan untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di akademi. Selain itu Suqian juga meminta akademi luar melakukan hal yang sama dengan akademi dalam. Para tetua pun mengangguk kemudian mereka segera pergi menjalankan tugas yang diberikan begitu pula dengan Xiaoli yang langsung pergi mempersiapkan mata-mata sesuai dengan perintah Ketua Suqian. Setelah itu Ketua Suqian pun sedikit bercerita mengenai masa lalu dari hantu iblis Tanah Tua kepada Xiaoyan. Ia berkata saat kepala sekolah masih ada di akademi dalam orang tua itu benar-benar tidak berani bertindak gegabah namun tak disangka setelah kekuatannya berada di bintang 6 Doujong orang tua itu menjadi sangat sombong. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya Ketua Suqian lanjut berbicara saat ini kita hanya perlu menunggu orang tua itu untuk datang. Xiaoyan masih merenung dan jelas merasakan permasalahan ini ada sangkut paut dengannya. Permasalahan cairan bodhisattva jelas menjadi puncak permusuhan di antara keduanya. Setelah kabar tersebar terjadi kegemparan di akademi dalam maupun di akademi luar, dengan peningkatan penjagaan membuat para siswa ingin mengetahui apa yang terjadi. Namun melihat kondisi genting saat ini jelas ketika mereka bertanya maka hal itu akan menimbulkan permasalahan. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya tetap berada di akademi dalam dengan beberapa kegiatan ringan. Ketenangan dirasakan Xiaoyan dan terkadang ia pergi ke gerbang Pan untuk memurnikan obat di depan para anggotanya. Xiaoyan memberi beberapa pengetahuan bagi mereka mengenai pemurnian pil obat. Hari terus berganti hingga akhirnya Xiaoyan diundang untuk menjadi juri di dalam arena pertempuran. Tentu hal itu menjadi suatu kehormatan baginya dan ia pun menerima undangan tersebut. Xiaoyan bersama dengan dokter perkecil duduk di kursi hakim menyaksikan pertarungan yang berlangsung. Ketika pertarungan pertama telah menemukan pemenang Xiaoyan pun berdiri untuk memberikan keputusan, namun tatapannya tiba-tiba berubah ke arah langit utara ketika merasakan aura kuat yang mendekat. Dokter peri kecil dan Ketua Suqian pun ikut berdiri dan menatap ke arah yang sama.
Xiaoyan bergumam apakah mereka telah sampai ke Akademi Dalam. Suqian mengangguk lalu berkata sepertinya pertempuran sudah benar-benar tiba. Tak lama terdengar suara tawa yang dilanjutkan dengan berkata apakah murid-murid Akademi Dalam tidak akan menyambut kedatanganku? Apakah Mang Tianqi tidak mengajarkan sopan santun kepada muridnya? Suara keras menggema di langit Akademi menimbulkan perasaan pusing dengan gelombang kuat yang masuk ke telinga. Kepanikan di antara siswa segera terjadi terlebih dengan tekanan aura kuat di sana. Beberapa sosok muncul dan menggantung di langit Akademi Dalam membuat para siswa bertanya-tanya siapakah yang telah datang. Suqian mengerutkan alis kemudian melirik ke arah Xiaoyan yang juga menatap ke arah ketua Suqian. Setelah itu Xiaoyan memperhatikan dua sosok di antara kelompok orang-orang yang telah datang. Seorang pria yang dikenal Xiaoyan yakni Han Feng dengan sosok tua di sebelahnya. Sosok tua melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata sekian lama tak bertemu sungguh tak disangka Suqian juga telah menembus tingkat Douzong. Hantu iblis tanah tua lanjut berbicara Suqian seharusnya tahu maksud dan tujuanku datang ke sini. Ia meminta Suqian untuk menyerahkan bocah bernama Xiaoyan yang telah membunuh 3 tetua Demon Flame Valley. Mendengar hal itu ekspresi Suqian menjadi serius kemudian berkata ada alasan dibalik semua yang terjadi. Wajar saja dalam pertempuran jika pihak lain telah kehilangan. Terlebih Fang Yan dan yang lainnya juga mengeluarkan serangan yang mematikan kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu hantu iblis tanah tua segera berkata aku tidak peduli dengan alasan itu. Yang aku tahu hanya bocah kecil Xiaoyan telah membunuh 3 tetua Demon Flame Valley. Oleh karena itu maka aku datang untuk membalaskan dendam dan membunuh Xiaoyan demi para tetua yang telah mati. Hantu iblis tanah tua segera meminta Suqian memanggil Mang Tianqi untuk segera keluar dan berdiskusi dengannya. Ketua Suqian tertawa kemudian berkata apakah hal itu tidak terlalu berlebihan mengingat kekuatanmu yang tidak sebanding dengan kepala sekolah. Mendengar ejekan tersebut hantu iblis tanah tua pun menjadi kesal kemudian berkata meskipun kekuatan kita berbeda namun aku tidak takut sedikitpun kepada kepala sekolah. Di sela-sela pembicaraan mereka suara tawa pun terdengar kemudian satu sosok melesat sebelum akhirnya berhenti di samping ketua Suqian. Hantu iblis tanah tua segera melirik ke arah sosok tersebut lalu bertanya apakah dia yang bernama Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan menjawab Han Feng segera berkata dia adalah bocah yang bernama Xiaoyan yang telah membunuh 3 tetua dan cairan bodhisattva berada di tangannya. Setelah mendengar penjelasan Han Feng, Xiaoyan segera berkata sepertinya tujuan utama senior adalah cairan bodhisattva sementara alasan dari kematian para tetua sepertinya hanyalah sebuah kedok. Ternyata senior benar-benar memiliki kulit yang tebal untuk melakukan kebohongan itu. Mendengar ejekan dari Xiaoyan hantu iblis tua pun menjadi semakin marah kemudian berkata ternyata kamu memang memiliki lidah yang sangat tajam yang mampu bersikap sombong di depan seorang senior Douzong. Di sisi lain Suqian berkata jika kamu membuat kerusuhan di sini maka aku tidak akan tinggal diam. Hantu iblis tanah tua segera berkata meskipun kamu bertindak tidak akan berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusanku. Tak lama hantu iblis melesatkan douki ke arah kepala Xiaoyan dengan sangat cepat. Tiba-tiba sosok putih melintas menahan serangan dari hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil seketika gemetar dan kembali mundur ke samping Xiaoyan. Melihat hal itu Xiaoyan segera menanyakan keadaannya. Dokter peri kecil pun menjawab aku baik-baik saja namun serangan barusan memang benar-benar sangat kuat. Ia berkata dengan kekuatanmu saat ini sepertinya akan terluka parah jika terkena serangan tersebut. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius mengingat dengan kekuatan dokter peri kecil saja ia masih merasakan kesulitan menahan serangan hantu iblis tanah tua. Hantu iblis tanah tua merasa terkejut setelah melihat dokter peri kecil. Ia berkata sungguh tak diduga gadis itu mampu menembus tingkat Douzong dengan usia yang masih sangat muda. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata tidak semua ahli di tingkat Douzong sepertimu yang tidak mengalami peningkatan. Perkataan tersebut membuat hantu iblis tua menjadi sangat marah. Mengingat kemampuannya saat ini Xiaoyan jelas tahu sejarah mengenai hantu iblis tua bersama dengan kepala sekolah dari cerita ketua Suqian. Mungkin saat ini hantu iblis tanah tua dapat dikatakan orang terkuat di wilayah Black Corner namun jika dibandingkan dengan generasi setingkatnya ia merupakan peringkat terakhir di antara mereka. Banyak di antara mereka yang jauh melampaui hantu iblis tanah tua namun telah mati ataupun meninggalkan Black Corner. Hinaan yang baru saja Xiaoyan lontarkan tentu menjadi luka di hati hantu iblis tua. Ia pun berkata aku tidak akan bermain-main lagi dengan kalian semua. Suasana menjadi semakin menegang dengan aura membunuh yang sangat kuat dari hantu iblis tua. Han Feng di sisinya berkata aku akan menghadapi Suqian sementara senior dapat berhadapan dengan Xiaoyan dan ahli Douzong sampingnya. Seharusnya dengan kekuatan senior akan sangat mudah untuk menghadapi mereka berdua secara bersamaan.
Hantu iblis tua mengangguk mengingat kekuatannya yang memang jauh jika dibandingkan dengan mereka berdua. Selain itu memang terdapat jarak yang sangat jauh di antara tiap bintang di tingkat yang semakin tinggi. Di sisi lain Suqian menjadi semakin serius kemudian berkata kepada Xiaoyan dan dokter peri kecil untuk berhati-hati menghadapi hantu iblis tua. Sementara itu hantu iblis tua segera berkata, demi menghormati kepala sekolah maka aku takkan menyebabkan kematian bagi para siswa yang ada di sini. Tentu hal itu akan berlaku selama para tetua akademi tidak ikut campur dalam pertarungan. Suqian menyadari jika hantu iblis tua mengakibatkan kematian pada para siswa maka kepala sekolah akan benar-benar sangat marah dan mencarinya. Selain itu Suqian juga berharap tidak adanya korban dari para siswa. Suqian pun segera memerintahkan para tetua untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Mereka hanya boleh bertindak jika Xiaoyan benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Di sisi lain dokter peri kecil berkata kepada Xiaoyan, aku akan mengeluarkan semua kemampuanku. Ia meminta Xiaoyan untuk tetap diam dan tidak ikut campur. Namun setelah mendengar perkataan itu Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian berkata, kita dapat menghadapinya bersama-sama. Setelah itu Xiaoyan melirik ke arah Xian dan memintanya untuk mundur. Xian yang semula sangat bersemangat seketika terdiam namun tidak berkata apa-apa. Ia menyadari dari ekspresi yang ditampilkan Xiaoyan kali ini pihak lawan memang benar-benar kuat. Akhirnya Xian pun segera mundur setelah agak lama berpikir. Xiaoyan segera menatap ke arah hantu iblis tua yang dipenuhi dengan aura membunuh yang menakutkan. Tak lama hantu iblis tua pun maju beberapa langkah sebelum akhirnya menghilang dan berada beberapa meter di hadapan Xiaoyan. Suqian hendak menghampiri Xiaoyan namun segera dihalangi oleh Han Feng yang berada tepat di hadapannya. Han Feng berkata, lawanmu adalah aku. Di sisi lain Xiaoyan dan dokter peri kecil masih terdiam menatap ke arah hantu iblis tua yang lanjut berbicara. Hantu iblis tua berkata, aku akan memberi keringanan. Kalian dapat menyerang secara bersamaan. Menanggapi hal itu Xiaoyan dan dokter peri kecil segera bertukar tatapan dan bersiap menghadapi hantu iblis tanah tua. Ketua Suqian berkata, ketika saatnya tiba kepala sekolah telah datang ke akademi maka aku akan memberitahukan semua cerita mengenai hari ini. Aku ingin melihat apakah ada orang yang melindungimu dari kepala sekolah. Mendengar hal itu Han Feng menjadi gemetar ketakutan membayangkan kekuatan kepala sekolah yang berada di tingkat Douzun. Namun Han Feng menyadari keberadaan kepala sekolah yang telah lama tidak kembali pun menjadi sedikit tenang. Ia berpikir jika dirinya kabur ke dataran tengah maka Douzun sekalipun tidak akan sanggup untuk menemukannya. Setelah itu Han Feng berkata, ketua Suqian tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Menanggapi hal itu Suqian segera berkata, aku ingin melihat kekuatan baru dari seseorang yang telah mengkhianati Yao Zunze. Doki pun segera melonjak dari tubuh tetua Suqian membuat Han Feng agak terkejut dan bersiap. Keduanya melesat hingga terjadi benturan kuat yang merobek ruang di sekitar. Di sisi lain pertempuran hantu iblis tanah tua bertanya, apakah kalian berdua sudah memutuskan akan menyerang bersamaan atau bergantian? Menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata kepada Xiaoyan, aku akan mengeluarkan semua kemampuanku dan langsung menghilang. Setelah itu Xiaoyan membentuk segel aneh di tangannya bersiap untuk melakukan serangan. Di sisi lain dokter peri kecil telah berada di depan hantu iblis tanah tua dengan kabut ungu yang melesat ke arahnya. Kabut seketika berhenti setelah bertabrakan dengan cahaya hitam yang keluar dari tubuh hantu iblis tanah tua. Tak lama setelah benturan akhirnya kabut yang membeku pun pecah seperti salju yang berhamburan.